Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita membahas kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala pada bab ahkam An-Nun Sakinati wat Tanwin. Ahkamun Nun Sakinati wat Tanwin. Silakan dibuka pada halaman ke-23. Pada bait yang ke-6 berkata An-Nazim rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Lin-nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Lin-nuni bagi nun in taskun ketika sukun walid tanwini dan bagi tanwin arba'u. Ada 4 ahkamin hukum. Fakhudh tabyini maka ambillah penjelasanku ini. Jadi bait ke-6 ini insyaallah kita akan memulai pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Bahwa menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Apa saja itu? Maka ambillah penjelasanku ini. Sebelum kita pada perincian apa itu hukum nun sukun dan tanwin, kita akan terlebih dahulu menjelaskan kenapa di sini nun sukun dan tanwin dijadikan satu bab. Dikarenakan antara nun sukun dan tanwin ini sama-sama berbunyi n, berbunyi nun sukun. Jadi misalkan nun sukun sebelumnya fathah an, fathatain an juga. Nun sukun sebelumnya kasrah in, kasratain in juga. Nun sukun sebelumnya dhammah un, dhammatain un juga. Sehingga karena sama-sama dibunyikan dengan nun sukun an, in, un, maka hukumnya sama tatkala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, hukumnya nanti ada 4. Ini persamaannya. Adapun perbedaannya kita tulis di situ di halaman 24. Antum bisa lihat perbandingan daripada nun sukun dan tanwin. Perbandingan daripada nun sukun dan tanwin bahwa nun sukun itu yang pertama dia adalah nun sukun asliyah ataupun zaidah. Nun sukun yang asli maupun tambahan. Nun sukun yang asli maupun tambahan. Adapun kalau tanwin dia hanya nun sukun tambahan saja. Ya. Maksudnya bagaimana? Antum bisa lihat penjelasannya. Poin 1. Bahwa huruf nun sukun adalah nun sukun asli. Seperti contoh an'amta. An'amta. Ini dari fi'il an'ama yun'imu. Ya, an'amta nun sukunnya di sini adalah nun sukun asli. Sedangkan kalau in qasama maka di sini nun sukunnya adalah nun sukun tambahan. Karena awalnya adalah qasama, tidak ada nunnya di situ. Jadi awalnya adalah qasama. Jadi maksudnya pada ilmu sharaf ya. Kalau kita belajar ilmu sharaf kita akan tahu bahwasanya bentuk asal daripada in qasama itu adalah qasama ya. Fi'il itu asalnya 3 huruf yaitu qaf, sin dan mim. Ada nunnya enggak? Enggak ada. Sehingga ketika in qasama itu nunnya berarti tambahan itu. Tambahannya adalah hamzah wasal i dan juga nun sukun in. In qasama. Baik, terbagi. Mafhum ya ini insyaallah. Jadi maksudnya in qasama terbagi. Dari wazan in fa'ala. Fa'ala asalnya 3 huruf. Fa'ala. Ada nunnya enggak? Enggak ada. Tapi menjadi in fa'ala nunnya berarti tambahan. Itu maksud daripada nun sukun asli dan nun sukun tambahan. Jelas ini. Terkait nun sukun dalam ilmu sharaf ya, ada nun sukun yang asli, ada nun sukun yang tambahan. Tapi kalau tanwin ini nun sukunnya tambahan. Contoh misalkan Muhammadu. Kemudian ada tanwinnya Muhammadun. Kita perhatikan di sini. Tulisannya nun sukun ada enggak? Enggak ada. Berarti nun sukunnya ini adalah tambahan. Setelah dhammah baru ada tambahan suara nun sukun. Muhammadun. Muhammada menjadi Muhammadan. Muhammadi menjadi Muhammadin. Sehingga dalam tanwin tersebut nun sukunnya adalah nun sukun tambahan. Bisa bedakan ya? Taib. Ini poin pertama. Poin yang kedua, nun sukun dia terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Sedangkan tanwin dia terucap sebagai nun sukun namun tertulisnya sebagai harakat ganda. Antum bisa perhatikan ketika nun sukun misalkan wanhar. Apa tulisannya di situ? Nun sukun. Apa bunyinya? Nun sukun pula. Wanhar. Baik. Beda dengan tanwin. Contoh masjidun. Apa bacanya tadi? Masjidun. Ada nun sukunnya. Apa tulisannya? Ada nunnya? Tidak. Tidak. Masjidu. Kemudian tanbain apa? Tanwin. Mafhum ini insyaallah. Baik. Jelas ya? Ini yang kedua. Jadi kalau nun sukun dia tertulis dan terucap sebagai nun sukun, sedangkan tanwin dia terucap sebagai nun sukun tapi tertulisnya sebagai harakat ganda. Baik. Yang ketiga, nun sukun dia tetap sebagai nun sukun baik saat wasal maupun waqaf. Mau saat sambung, mau saat berhenti, ya dia bacanya nun sukun. Contoh misalkan yang sambung.
Man amana. Antum perhatikan di sini. Man amana. Nun sukun saat sambung, saat wasal masih sebagai nun sukun. Man a. Nun sukun dia. Tapi saat waqaf juga sama, sebagai nun sukun. Waman, berhenti misalkan. Waman, an misalkan. Maka ini tetap sebagai nun sukun. Ini nun sukun. Nun sukun saat wasal maupun waqaf sebagai nun sukun. Adapun tanwin, dia saat wasal saja sebagai nun sukunnya. Waridwanin khairun am. Waridwanin. Ada nun sukunnya nggak suaranya? Ada. Kenapa? Karena wasal. Khairun. Ada nun sukunnya nggak? Ada. Kenapa? Karena wasal. Waridwanin khairun am. Baik. Tapi kalau berhenti, maka bukan lagi sebagai nun sukun. Ada kaidah tersendiri. Kalau dia itu kasratain dan juga dhammatain, jadi dirinci ya. Kalau kasratain dan dhammatain, maka huruf terakhirnya disukunkan. Contoh misalkan alimun menjadi alim. Ini kalau dhammatain. Kalau kasratain, amiqin menjadi amiq. Apa kaidahnya tadi? Kalau tanwin saat waqaf ada rinciannya. Ya, kalau dia kasratain dan dhammatain maka disukunkan huruf terakhirnya amiq. Alim, baik. Tapi kalau fathatain maka nun sukunnya diubah menjadi alif. Aliman jadi alima, afwajan menjadi afwaja. Jelas ini? Baik. Kecuali tak marbutah maka dia diubah menjadi ha. Huruf ha sukun. Mutahharatan, mutahharah. Wa syajaratan, wa syajarah. Demikian. Jadi kita ulangi lagi. Poin yang ketiga, perbedaan nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun, dia tetap sebagai nun sukun. Baik saat wasal maupun waqaf. Antum sambung tetap dia sebagai nun sukun. Waridwan, contoh tadi, man amanah. Taib. Kalau dia waqaf, tetap juga sebagai nun sukun. Man atau an. Demikian. Sedangkan tanwin, dia sebagai nun sukun saat wasal saja. Waridwanin khairun am. Kalau antum sambung, alimun ha. Taib, alimun ha. Kalau antum sambung, tetap dia suaranya sebagai nun sukun. Taib. Tapi, kalau antum waqaf, maka ada kaidah tersendiri. Kaidahnya kalau dia kasratain dan dhammatain, maka jadi sukun. Alimun jadi alim. Amiqin jadi amiq. Kalau dia fathatain, maka nun sukunnya diubah jadi alif. Menjadi apa? Aliman jadi alima. Afwajan jadi afwaja. Demikian. Dan hukumnya adalah mad aywad. Bacanya dua harakat. Mafhum ini semua insyaallah. Poin ketiga. Kecuali tak marbutah. Mutahharatan diubah jadi ha. Mutahharah. Wa syajaratan wa syajarah. Baik, poin yang keempat. Yang keempat adalah nun sukun terdapat pada isim, fi'il, dan harf. Kita tahu dalam bahasa Arab kata itu ada tiga. Kalau nggak isim, fi'il, harf. Isim, ya nama, dia bisa nama orang, nama tempat, nama benda, dan sebagainya yang tidak berkaitan dengan waktu. Taib, kalau yang fi'il, kata kerja, dia berkaitan dengan waktu. Ya, entah itu sekarang, entah itu akan datang, entah itu sebelum, atau lampau, sudah terjadi, maka itu disebut fi'il, kata kerja. Jelas ya? Atau harf. Jadi nun sukun ada pada isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Harf di sini maksudnya adalah harf ma'ani, bukan harf apa? Mabani atau huruf hijaiyah, bukan. Tapi apa? Harf ma'ani. Contoh min. Contoh an. Begini harf. Ada nun sukunnya. Contoh untuk yang nun sukun pada isim. Kita lihat di sini penjelasan poin yang keempat. Al-insana. Atau lihat situ. Al-insan, manusia. Ada nun sukunnya. Ini nun sukun pada isim. Kemudian yanha, naha yanha, melarang, menghalangi. Baik, yanha. Ini fi'il, kata kerja. Kemudian min, ini harf. Jadi pada isim, pada fi'il dan pada harf ada nun sukun. Tapi kalau tanwin, maka dia kaidah umumnya hanya ada pada isim saja. Contoh misalkan rasulun, rasul utusan. Rasulan, rasulin. Baik. Tapi kalau fi'il nggak ada tanwin. Fi'il nggak ada tanwin. Contoh misalkan yaktubun. Nah, misalkan nggak ada. Atau yaktubun misalkan nggak ada. Yaktubu. Mafhum ya? Kataban misalkan nggak ada. Kataba. Ini untuk fi'il. Sama juga dengan harf. Ini kaidah umumnya. Kita ulangi lagi. Poin yang keempat, nun sukun ada pada isim, fi'il dan harf. Sedangkan tanwin hanya ada pada isim saja. Ini kaidah umumnya. Hanya saja, dari kaidah umum tersebut, nantinya ada pengecualian. Ketika kita lihat di Al-Quran, ternyata ada fi'il yang kemasukan tanwin. Ada dua fi'il, yaitu apa?
wala yakunan di surah Yusuf, dan lanasfa'an di surah Al-Alaq. Antum lihat di situ, ini dia fi'il, kata kerja. Wala yakunan, kana yakunu, wa, ini waw ataf. La, lamnya lam litakid. Baik, wala, dan sungguh benar-benar yakunan. Loh, kok ada tanwinnya? Baik, kenapa bisa ini fi'il kemasukan tanwin? Apakah Al-Qur'annya salah gitu? Atau kaedahnya yang salah tadi? Enggak ada yang salah. Karena ada kaedah yang lainnya bahwa asal daripada walayakunan dan lanasfa'an itu adalah walayakunan, ada nunnya. Lanasfa'an ada nunnya. Nunnya disebut sebagai nun taukid khafifah. Ya, nun penguat yang ditandai dengan sukun biasa, bukan yang bertasydid. Walayakunan ada nun sukunnya di akhirnya. Apa namanya? Nun taukid khafifah. Nah, kaedahnya adalah kalau ada nun taukid khafifah sebelumnya fathah, dalam kondisi waqaf, maka nun taukid khafifahnya diubah jadi alif. Kita ulang ya. Jadi nun sukun yang merupakan nun taukid khafifah tadi, kalau sebelumnya itu fathah, wala yakunan misalkan, lanasfa'an. Baik. Maka saat waqaf, nun sukunnya diubah jadi alif. Ini sebagaimana perkataan daripada Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqafan kama taqulu fi qifan qifa. Dan benar-benar gantilah ia, yaitu nun taukid khafifah, dengan alif. Kapan itu? Jika sebelumnya adalah fathah. Dalam kondisi waqaf, sebagaimana perkataanmu, qifan jadi qifa. Qifan jadi qifa. Sama juga. Lanasfa'an, lanasfa'a. Walayakunan, walayakuna. Demikian. Jelas ya? Jadi tanwinnya di situ asalnya apa? Asalnya nun sukun. Hanya kemudian dibentuk sebagai alif ya, dan menjadi tanwin. Karena apa? Karena kaidah tadi. Ada nun taukid khafifah sebelum fathah, maka diubah jadi apa? Alif. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau wakaf pada walayakunan dan lanasfa'an, maka sesuai dengan rasm mushafnya. Antum lihat di situ, rasmnya itu alif atau nun? Oh, rasmnya alif. Berarti kalau wakaf bagaimana? Walayakuna. Demikian. Lanasfa'a, bukan walayakunan. Lanasfa'an, bukan. Kenapa? Kaidahnya adalah rasm sesuai dengan wakaf sesuai dengan apa? Rasm mushaf. Jadi berhenti sesuai dengan penulisan yang ada di mushaf. Demikian. Kemudian ada juga selain daripada lanasfa'an dan juga walayakunan, sebaliknya terdapat pengecualian pada tanwin yang ditulis dengan non sukun. Kalau tadi non sukun ditulis tanwin, sekarang tanwin ditulis dengan non sukun, yaitu kata ka'ayyin. Asalnya adalah ka'ayy. Ka'ayyin ada non sukunnya, ka'ayyin kaf, kemudian hamzah, kemudian ya tasydid, kemudian nun sukun. Ketahuilah nun sukunnya di situ asalnya adalah apa? Tanwin. Ka'ayyin. Harusnya terakhir hurufnya ya. Ka'ayyi. Baik, kemudian menjadi fath kasratain. Ka'ayyin. Nah, diubahlah menjadi ka'ayyin, menjadi nun sukun. Dan terdapat 7 tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ali Imran ayat 146, Yusuf 105, Al-Hajj ayat 45 dan 48, Al-Ankabut ayat 60, dan Muhammad ayat 13, serta At-Talaq ayat ke-8. Nah, jumhur imam qiraat wakaf pada huruf nun sesuai dengan rasm mushaf. Kan kita tadi sudah jelaskan. Kalau wakaf bagaimana? Maka kaidah wakaf adalah sesuai dengan rasm mushaf. Di sini tertulisnya apa? Nun sukun di akhirnya. Ya sudah, berarti ka'ayyin sesuai dengan rasm mushaf. Ini pendapat jumhur imam qiraat. Namun untuk sebagian yang lainnya, yaitu Imam Abu Amr Al-Basri dan juga Imam Ya'qub Al-Hadrami, maka wakafnya pada huruf ya. Ka'ayy. Demikian. Bacanya ka'ayy, wa ka'ayy, fa ka'ayy. Baik, kalau yang jumhur wa ka'ayyin, fa ka'ayyin dengan nun sukun. Jelas ya? Baik. Untuk yang kelima, sekarang untuk yang kelima, perbedaan antara nun sukun dan tanwin adalah nun sukun ada di tengah maupun ujung kata. Dia ada di tengah kata dan juga di akhir kata. Contoh misalkan, yansuru, ini di tengah kata. An, min, ini di akhir kata. Jadi bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau tanwin, dia hanya di ujung kata saja. Nggak ada tanwin di tengah-tengah, nggak ada. Jadi nggak ada tanwin di tengah-tengah. Contoh misalkan rasulun, nggak ada. Rasulun. Ya. Baik, misalkan maktab, maktabun ya, harusnya jadi maktan, bahan, nggak ada. Jadi nggak ada tanwin di tengah kata. Tanwin di ujung kata, di akhir kata. Demikian. Inilah 5 perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Ya, sehingga wa bi dhiddiha tatamayyazul asya. Dengan lawannya tersebut, dengan perbandingan tersebut akan jelaslah segala sesuatu. Maka kita emang sengaja tadi ini perbandingan dulu. Selanjutnya Anda bisa bikin definisi. Ya, nun sukun adalah yaitu nun sukun asli maupun zaidah. Nun sukun
Maksudnya adalah nun sukun yang asliyah maupun zaidah. Yang dia terucap sebagai nun sukun dan tertulis sebagai nun sukun. Taib. Yang dia tetap saat wasal maupun waqaf. Terdapat pada tengah maupun akhir isim, fi'il, dan harf. Ya, terdapat pada tengah ataupun akhir isim, fi'il maupun harf. Demikian, itu definisi daripada nun sukun. Sedangkan tanwin definisinya adalah nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan yang dia terucap sebagai nun sukun tapi tertulis sebagai harokat ganda. Yang dia terbaca hanya saat wasal saja, terbaca sebagai nun sukun saat wasal saja. Adapun saat waqaf tidak. Ada kaidahnya. Yang dia hanya ada di ujung isim saja. Jelas ya? Ini kaidah secara umumnya. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Tayyib, tadi kita lupa sampaikan bahwa tanwin secara bahasa nawwana yunawwinu tanwinan, ya, menjadikan sesuatu menjadi nun. Ya. Menjadikan sesuatu menjadi nun. Itu maksud daripada tanwin. Itu tadi adalah perbedaan nun sukun dan tanwin. Kemudian selanjutnya insya Allah kita kepada poin yang kedua adalah pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Silakan kembali ke halaman 26. Dibuka halaman 26. Tadi sudah jelaskan bahwa linnuni intaskun walid tanwin. Linnuni, lamnya di situ lil milk. Maksudnya adalah nun sukun dan tanwin itu memiliki empat hukum. Lamnya apa? Lil milk. Bahwa nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Apa saja itu? Antum perhatikan. Yang pertama adalah izhar, artinya jelas. Idgham, artinya melebur. Kemudian iqlab, artinya mengubah. Kemudian ikhfa, artinya menyembunyikan. Jelas ya? Jadi izhar, artinya adalah menjelaskan. Sedangkan idgham, artinya memasukkan. Iqlab, artinya mengubah. Kemudian ikhfa, artinya menyembunyikan. Yang pertama, bait ke-7 dan ke-8. Hukum yang pertama, beliau mengatakan, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin urtibat fal ta'rifi. Fal awwalu, maka hukum yang pertama, ay fal hukmul awwal. Fa di sini namanya fa lit tafri'. Jadi setelah disebutkan ada 4 hukum. Yang pertama, itu biasanya diawali dengan fa. Setelah ada secara global ada 4 nih, disebutkan ada angka 4. Kemudian yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang pertama gitu biasanya ada fa-nya dulu. Namanya fa lit tafri'. Atau misalkan ada 2 golongan, maka kemudian fa'ammal ladzina amanu. Ini fa-nya namanya fa lit tafri'. Baik. Fa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Fa-nya namanya apa? Fa lit tafri'. Fal awwalu, maka hukum yang pertama al-izharu adalah izhar. Qabla ahrufi, apabila nun sukun atau tanwin ada sebelum huruf-huruf. Jadi maksudnya menjelaskan nun sukun ataupun tanwin jika ada sebelum huruf-huruf lil halqi, milik makhraj al-halq. Sittin yang berjumlah 6. Rutibat yang tersusun secara rapi. Fal ta'rifi, maka hendaklah engkau mengetahui. Baik. Jadi bait ke-7 ini menjelaskan bahwa hukum yang pertama adalah izhar. Nama panjangnya izhar halqi. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 6. Apa saja nantinya kita lihat urutannya sesuai dengan urutannya yang ada di makhraj. Dari bawah ke atas. Rapi. Kata sitin ini bisa dibaca kasratain ataupun dhammatain. Sitin bisa, situn bisa. Kalau sitin, kasratain berarti sebagai badal dari kata ahrufi. Jadi ada huruf-huruf tadi, berapa hurufnya? Sitin. Jadi kalau sitin berarti dia sebagai badal daripada ahrufi. Majrur, majrur. Kasrah, kasrah. Tapi kalau situn, dan dia sitatin ya, asalnya ada tak marbutahnya, tapi kemudian tak marbutahnya itu dibuang di daruratin nazm. Jadi bukan sitatin, tapi sitin. Ya, harusnya ini adat ma'dud. Kalau adatnya itu dia, kalau ma'dudnya dia itu muzakkar, maka adatnya dia mu'annas. Demikian, itu kaidahnya. Jadi sitatin, asalnya ada tak marbutahnya. Taib. Menjadi sitin li daruratin nazm. Dibuang tak marbutahnya. Adapun kasrah karena sebagai badal daripada ahrufi. Jelas ya? Baik, lanjut. Namun kalau tak marbutah, namun jika kita marfukan jadi situn, asalnya sittatun, jadi dhammatain, maka dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Hiya sittatun. Maksudnya qabla ahrufi lil halqi, sebelum huruf-huruf al-halq, sudah koma di situ, yaitu gitu ya, yaitu 6 huruf. Maksudnya huruf-huruf al-halq tadi ada 6. Maka hiya sittatun, jadi situn. Anda bisa baca lil halqi sittun rutibat, bisa juga lil halqi sittin rutibat. Kita ambil yang sittin.
Rutibat yang tersusun secara rapi, fal ta'rifi ini lebih halus daripada fa'rifi. Asalnya sebenarnya fal ta'rif disukunkan. Ya, fal ta'rif disukunkan. Tapi kenapa sukunnya jadi kasrah? Supaya serasi dengan ahrufi. Maka menjadi fal ta'rifi. Asalnya fal ta'rif, maka hendaklah engkau mengetahui. Jelas ini. Hamzun faha'un thumma 'ainun ha'u. Maksud daripada 6 huruf tersebut adalah hamzah, ha, ain, ha. Muhmalatani itu artinya yang ditinggalkan, tinggalkan tanpa titik. Lawannya adalah mu'jamatani yang memiliki titik. Muhmalatani yang tidak memiliki titik. Mu'jamatani yang memiliki titik. Maksudnya ain dan ha. Antum lihat ain dan ha serta ghain dan kha ini tulisannya sama, bedanya cuma titiknya doang. Kalau ain nggak ada titiknya, ghain ada titiknya. Ha nggak ada titiknya, kha ada titiknya. Itulah kenapa di sini muhmalatani kembali kepada ain dan ha. Ain dan ha itu muhmalatani, ditinggalkan tanpa titik, nggak ada titiknya dia. Tapi kalau yang ghain dan kha dia mu'jamatani, dia ada titiknya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita pelajari tentang syarah daripada hukum izhar halqi. Apa definisi daripada izhar halqi? Definisinya adalah sebagaimana yang antum sering dengar dan ini sepertinya berulang-ulang ya. Banyak di antara antum yang insya Allah sudah mempelajari ilmu tajwid walaupun belum melalui Tuhfatul Atfal misalkan. Tapi sudah sering dengar nih. Izhar halqi adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas. Tanpa gunnah, kan gitu ya seringnya. Cuman sampai sini doang, tanpa gunnah. Padahal ada gunnahnya nggak? Ada, tapi gunnahnya asliyah atau aslul gunnah. Contohnya an'amta misalkan. Ada gunnahnya nggak? Ada itu. Hanya tidak dipanjangkan gunnahnya. Nah, namanya aslul gunnah. Buktinya kita tutup hidungnya, an'amta, susah keluar. Itu ada gunnahnya itu. Namanya aslul gunnah. Maka yang tepat adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan. Nah, ada gunanya tapi nggak dipanjangkan. Ini cuma ngalir dikit doang, sesuai sifat tawasudnya. Sifatnya nun kan tawasud, ngalir sedikit. An'amta, gitu ya. Atau bisa juga tanpa tambahan dari pokok gunnah. Jadi ada pokok gunnahnya tapi jangan ditambahin, jangan dipanjangin gitu. Mafhum ya? Saat bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf al-halq yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Demikian. Ini definisi daripada izhar halqi. Hurufnya ada 6, sudah kita sebutkan. Adapun sebab penamaannya, kenapa namanya izhar? Karena nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Ya, an, in, un, berbunyi n. Kenapa namanya halqi? Karena huruf-hurufnya keluar dari makhraj al-halq. Adapun sebab terjadinya, antum sudah harus tahu dari awal nih. Kan ada hukum izhar, ada hukum idgham, ada hukum ikhfa. Paling tidak 3 ini, antum harus tahu sebab terjadinya. Ini berkaitan dengan jarak antara huruf nun sukun dengan huruf berikutnya. Kalau izhar, kenapa kok dibacanya jelas nunnya? Karena jarak nun sukun dengan huruf berikutnya itu jauh. Makanya cara baca yang paling ringan adalah nunnya dibaca jelas. An'a. Antum lihat an di ujung lidah, a di tengah tenggorokan. Baik. Min kho. Misalkan min kho di ujung lidah dengan di pangkal tenggorokan atau afwan bukan pangkal, di tenggorokan bagian atas. Sedangkan an aminu ujung lidah nunnya. Sedangkan hamzah ada di tenggorokan bagian bawah. Jelas? Jadi karena makhrajnya berjauhan, maka cara mengucapkan nun sukun yang paling ringan adalah dijelaskan nunnya. Nah, ini kaidah dalam mengucapkan dalam bahasa Arab itu yang paling ringan yang diambil. Nah, karena di sini makhrajnya berjauhan nih, maka yang paling ringannya adalah dengan apa? Dengan dibaca jelas, dengan izhar. Itulah sebab terjadinya hukum izhar. Nah, kalau yang idgham dia biasanya terjadi karena sama makhrajnya atau karena berdekatan. Sama makhrajnya di sini namanya tamatsul atau tajanus, sama makhrajnya sama sifatnya atau sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Sedangkan yang berdekatan namanya taqarub, berdekatan. Kenapa kok diidghamkan? Ya karena ngucapinnya paling ringan diidghamkan. Dikarenakan jarak antara nun sukun dengan huruf berikutnya itu dekat. Ya, contoh misalkan nanti idgham nun dengan huruf ya misalkan. Man, ya. Ini kan berdekatan ini. Sehingga paling ringannya emang maya. Maya. Tapi kalau kita man, ya, ini berat. Faman ya'mal. Berat mencapinya. Yang ringan, faman ya'mal. Sama juga dengan izhar tadi. Kenapa dijelaskan? Karena paling ringan dengan izhar. An aminu. Tapi kalau aminu. Lebih berat. An aminu. Lebih ringan. Jelas ya? Tayyib. Adapun ikhfa ini karena pertengahan. Jadi sebab daripada ikhfa jaraknya pertengahan. Tidak sejauh huruf-huruf izhar, tidak pula sedekat huruf-huruf idgham. Maka karena pertengahan, maka dibaca dengan samar, kan gitu ya.
dibacanya dengan samar gitu. Ya masih ada unsur gunnah daripada nunnya, kemudian siap-siap ke huruf berikutnya. Demikian. Nanti insya Allah rinciannya kita akan jelaskan pada tempatnya. Baik. Kembali kepada sebab terjadinya izhar adalah karena makhrajnya berjauhan. Antara nun sukun dan huruf berikutnya itu berjauhan. Contoh misalkan, dan izhar ini terjadi pada nun sukun maupun tanwin. Kalau nun sukun, dia bisa jadi dalam satu kata atau dua kata. Kalau tanwin pasti dua kata. Ingat ya, kalau tanwin pasti dua kata. Nggak mungkin, satu kata nggak mungkin. Karena tanwin selalu di ujung kata. Berarti harus ketemu kata berikutnya. Dan ini berarti dua kata. Contoh Hamzah, wa yan'auna, satu kata. Man adina, dua kata. Ghasiqin idza waqab, ini dua kata. Jelas ya? Dan huruf-huruf berikutnya. Anhu maluhu, in huwa salamun hiya. Baik. Jelaskan semua nunnya, sempurnakan sifat-sifatnya. Membaca dengan izhar itu artinya mengucapkan dari makhrajnya dan memberikan seluruh sifatnya dengan sempurna. Sifatnya apa saja? Ya sifatnya misalkan jahr. Ya. Suara nafasnya tidak mengalir gitu kan? Bukan an, tapi misalkan anhuma dan bukan anhumadu. Baik. Yang kedua Pak, tawassut, alirkan sedikit suaranya. Anhuma, jangan anhuma atau anhuma, kepanjangan aliran suaranya. Baik, apalagi sifatnya istifal, tipiskan. An bukan on, tapi an, tipiskan. Kemudian infitah, terbuka juga an. Baik, kemudian ismat. Itu di antara sifat huruf nun. Maka maksud daripada membacanya dengan jelas adalah sesuai makhrajnya dan dengan sifatnya secara sempurna. Jelas ini. Baik, jadi jelaskan tadi huruf nunnya, maksudnya keluarkan dari makhrajnya dan berikan sifatnya secara sempurna. Catatan, ketika membaca nun sukun atau tanwin pada hukum izhar halqi, hati-hati dari melakukan hal berikut. Ini kesalahan saat mengucapkan izhar halqi ya. Yang pertama, memotong aliran suaranya seolah sakta. Contoh misalkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Loh, antum kenapa an'amta begitu? Ya supaya izharnya jelas kan. Supaya jelasnya jelas gitu ya. Oh, salah itu. Yang betul apa? An'amta. Alirkan sedikit suaranya, kan punya sifat tawassut. Ya kalau an'amta seolah sakta tadi salah. Memotong aliran suaranya salah. Yang kedua, menambah tempo gunnahnya. Ya harusnya asli gunnah doang. An'amta, jangan an'amta 'alaihim. Ini salah. Yang ketiga adalah mengkol-kolah kayaknya. Siratal ladzina an'amta, an'amta salah. Yang keempat adalah membaca tanwin dengan tebal jika sebelumnya adalah huruf tebal. Ya, tanwinnya dibaca tebal jika sebelumnya adalah huruf tebal. Contoh misalkan, A'antum asyaddu khalqan amis sama. Jangan sampai dibaca khalqan. Qon kan tebal. Jangan sampai tanwinnya qon, salah. Qon, tipiskan. Nah, paham ya? Jangan sampai tanwinnya dibaca tebal jika sebelumnya adalah huruf tebal. Ko, tebal. Jangan sampai n-nya itu jadi tebal juga. Qon, salah. Yang betul, qon, an, in, tipiskan. Kesalahan yang kelima, jangan sampai kita memanjangkan harokat sebelum tanwin. Nih, huruf berharokat sebelum tanwinnya jangan sampai dipanjangkan. Misalkan, ya tadi misalnya, A'antum asyaddu khalqan amis, qan amis. Nah ini jangan sampai, qan amis, alimun hakim, mun hakim. Baik, itu namanya memanjangkan harokat sebelum tanwin. Dan ini nama kesalahannya apa? Tamtiyut. Jadi ngodot gitu, ngolor. Harokatnya harusnya sempurna, jadi kayak mat. Ini salah. Yang terakhir adalah tidak mengucapkan harakat dhammah atau kasrah sebelum tanwin dengan sempurna. Jadi dhammatain ataupun kasratain ini tidak sempurna. Misalkan ajrun ghairu. Harusnya ajrun, dhammahnya jelaskan dulu. Jangan sampai ajrun ghairu, ru. Salah. Ajrun ghairu. Baik. Khalqin qi. Jangan khalqin qin. Jadi kurang jelas kasrah. Mafhum ya, ini di antara kesalahan-kesalahan saat mengucapkan izhar halqi, nun sukun pada hukum izhar halqi. Baik. Ada catatan berikutnya juga, tapi ini terkait dengan ilmu qiraat. Untuk pada qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani, apabila ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ghain dan kha, maka hukumnya bukan izhar, tapi ikhfa. Ini khusus untuk nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha. Contoh misalkan wal mukhaniqah.
liman khasyiya dzarratin khaira fasayunqiduna min ghillin ajrun ghairu. Ini pada qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu ghain dan kha, maka dia dibaca ikhfa haqiqi, bukan izhar halqi. Ini khusus untuk apa? Qiraahnya Abu Ja'far Al-Madani. Kalau riwayat Hafiz an Asim yang biasa kita baca ya sudah, itu semuanya apa? Izhar. Demikian ya. Adapun alasan beliau kenapa membacanya dengan ikhfa adalah karena makhraj huruf ghain dan kha lebih dekat kepada qaf. Sedangkan kita tahu bahwasanya qaf ya kan, ghain dan kha itu kan di tenggorokan paling atas tuh, sudah mepet sama makhrajnya qaf. Ya, maka dia lebih dekat kepada makhrajnya qaf sehingga dia hukumnya sama dengan qaf, yaitu min qabli, ikhfa haqiqi. Allah alam bisawab, namun itu semuanya tentunya didapat dengan riwayah, bukan mengada-ngada tapi dengan riwayah. Lanjut. Halaman 30. Hukum yang kedua, bait yang ke-9. Wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna 'indahum qad thabatat. Silakan buka halaman 30. Wa tsani dan al-hukmu tsani wal hukmu tsani. Hukum yang kedua. Nah, ini tsani harusnya kan ada ya-nya. Tapi kemudian ya-nya dibuang li daruratin nazm. Wa tsani idghamun, bukan wa tsani idghamun, tapi wa tsani idghamun. Jelas? Dan hukum yang kedua adalah idgham. Sekali lagi ya-nya dibuang ya. Wa tsani idghamun li daruratin nazm. Antum bisa praktekkan tuh. Mus itu berarti waw dan alif. Baik, mustaf'ilun dan sebagainya. Afwan, waw dan tha tasydid maksudnya, tha yang sukunnya gitu. Mus. Ya. Kemudian taf berarti bukan ta ya, tha maksudnya. Tha dan alif, tha gitu ya. Ai berarti ni, lun berarti nanti id gitu. Jadi kalau ada ya berarti rusak gitu nanti mustaf'ilunnya. Maka menjadi watsani idghamun, bukan watsani idghamun. Mafhum ini? Hukum yang kedua adalah idgham. Bisittatin atat, saat bertemu dengan 6 huruf fi yarmuluna. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu 6 huruf yang tersusun pada kata yarmuluna, maka nun sukun dan tanwinnya dimasukkan. Idgham maksudnya idkhal, memasukkan. Nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke 6 huruf yang datang pada kata yarmuluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yarmuluna kita dhammakan yarmuluna, mimnya. Sebagian membaca yarmaluna. Kita ambil yang yarmuluna, dhammah huruf mimnya diambil dari fiil ramala yarmulu, yang bermakna berjalan dengan cepat, bersegera. Ya, sebagian redaksi menuliskan yarmaluna, tapi kita ambil yang yarmuluna. Indahum, menurut mereka yaitu para ulama, qad tsabatat, telah tetap. Jadi hukum idgham hurufnya tetap bahwasanya dia adalah yarmuluna. Ini sepakat, tidak ada yang khilaf. Ini kenapa beliau tambahkan di sini? Bisa jadi faedahnya adalah karena untuk hukum izhar tadi ulama atau imam qiraat tidak sepakat. Tapi kalau yang idgham semuanya sepakat, semuanya. Yarmuluna dibaca idgham. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu yarmuluna maka dibaca idgham. Nah, adapun pada izhar tadi tidak sepakat. Jumhur membaca dengan izhar, sedangkan Abu Ja'far Al-Madani membaca dengan ikhfa. Demikian. Jelas ya? Keluar nih. Baik, sebentar dia yang zoom-nya keluar. Baik, afwan. Tadi zoom-nya keluar ya? Ya, tes. Sudah masuk lagi? Nah, ya, aman insyaallah teman-teman. Lanjut, afwan. Jadi kita ulangin ya. Kenapa ada kata qad tsabatat? Qad tsabatat telah tetap, maksudnya disepakati oleh para ulama bahwa huruf idgham itu ada 6 tadi. Yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya, ini menjadi penjelas bahwa kalau di hukum yang sebelumnya yaitu izhar halqi ada perbedaan di situ. Jumhur membaca dengan izhar halqi, adapun Abu Ja'far Al-Madani membaca dengan apa? Ikhfa haqiqi. Demikian. Baik. Lanjut. Kita lihat dengan definisi daripada idgham. Halaman 31. Definisinya. Idgham secara bahasa adalah idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke sesuatu.
Atau biasa juga diterjemahkan dengan melebur, masukkan sesuatu ke sesuatu. Adapun secara istilah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Jadi nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf berikutnya, salah satu daripada yarmuluna, sehingga menjadi huruf kedua yang bertasydid dan makhraj keduanya antara nun sukun dan huruf berikutnya tadi diucapkan secara bersamaan. Artinya sudah menjadi huruf yang kedua diucapkan secara bersamaan. Demikian. Hurufnya ada 6. Sebab terjadinya adalah karena sama atau dekat. Kalau sama, antum bisa tambahin di situ tanda kurung adalah tamatsul atau tajanus. Maksudnya sama makhrajnya, bisa jadi sama makhraj dan sama sifat, atau sama makhraj namun beda sifat. Kalau sama makhraj sama sifat namanya tajanus, mutajanisain. Adapun kalau sama makhraj namun beda sifat adalah kebalik. Kalau sama makhraj sama sifat adalah tamatsul, Kemudian kalau sama makhraj beda sifat adalah tajanus. Ya, Sedangkan kalau dekat berarti taqarrub, berdekatan makhrajnya. Kita ulangin lagi ya. Sebab terjadinya idgham adalah karena sama makhrajnya atau dekat. Kalau sama bisa jadi tamatsul atau tajanus. Tamatsul sama makhrajnya sama sifatnya. Mutamathilain. Ya, mim dengan mim, nun dengan nun, ini namanya mutamathilain. Kalau di sini nun dengan nun. Nun dengan nun. Baik, lan nusyrika misalkan. Ini berarti mutamathil. Mafhum? Adapun tajanus yang dia sama makhrajnya namun beda sifatnya. Adapun taqarrub dia berdekatan. Jelas ini insyaallah. Jadi penyebab idgham itu. Faedah daripada idgham adalah untuk meringankan pengucapan, litakhfif. Walaupun ini semua hukum ini faedahnya adalah untuk meringankan pengucapan. Izhar sekalipun untuk meringankan pengucapan. Karena memang yang paling ringan adalah dengan izhar. Sekarang pembagian idgham berdasarkan keberadaan gunnahnya. Bait ke-10. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha, akan tetapi ia, ha di sini balik kepada siapa? Ha di sini kembali kepada sittah. Lakinnaha akan tetapi 6 huruf idgham tersebut qismani dibagi menjadi 2 macam. Qismun, macam yang pertama yudghama fihi bi gunnah, yaitu yang diidghamkan dan di dalam idghamnya tersebut, dalam proses idghamnya tersebut disertai dengan gunnah, maksudnya gunnah yang dipanjangkan. Jadi macam yang pertama, jenis yang pertama adalah idgham bi gunnah. Biyanmu ulima, hurufnya ada pada yanmu ulima sebagaimana yang telah diketahui. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya nun mim wawu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Lanjut. Gampang ya insyaallah idgham bi gunnah. Hanya saja syaratnya adalah dalam 2 kata. Untuk tambahin. Jadi syaratnya idgham bi gunnah ini dalam 2 kata. Kalau dalam 1 kata nun sukun ketemu dengan huruf idgham dalam 1 kata, maka nanti hukumnya adalah izhar. Namanya izhar mutlaq. Kita akan jelaskan nanti. Baik, kita lihat dulu untuk contoh yang idgham bi gunnah. Halaman 33. Ada yang nun sukun dan ada yang tanwin. Dan dua-duanya dalam 2 kata. Contoh nun sukun ketemu ya. Faman ya'mal. Tanwin ketemu ya. Khairan yarah. Nun sukun ketemu nun. Walan nusyrik. Kemudian nun sukun, tanwin ketemu nun, idhaman nakhirah. Demikian. Nun sukun ketemu mim, mim masad. Tanwin ketemu mim, ma lam mamduda. Nun sukun ketemu waw, min waraihim. Tanwin ketemu waw, abi lahabin wa tab. Taib. Jelas ya? Jadi masukkan ke huruf berikutnya dan tambahkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Mafhum? Catatannya. Yang pertama, idgham pada huruf ya dan waw termasuk idgham nakis. Ya. Jadi perlu kita ketahui juga, antum bisa jadikan catatan tambahan nantinya insyaallah. Walaupun di sini sudah disebutkan kalau tidak salah. Nantinya di pembahasan idgham ya, ana cek dulu. Antum bisa catat untuk faedah tambahan bahwa idgham itu bisa dilihat dari 4 sisi. Idgham itu bisa dilihat dari 4 sisi. Antum bisa tambahkan faedahnya. Bisa antum catat ya. Jadi idgham itu luas sebenarnya. Melebur atau memasukkan huruf ke huruf berikutnya itu luas. Ada 4 sisi. Nah, sisi yang pertama dari sisi keberadaan gunnah. Dari sisi keberadaan gunnah ini
Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Antum catat itu. Barangkali belum ada di buku, antum bisa catat. Jadi idgham dari sisi keberadaan gunnah. Saat diidghamkan itu ada gunnahnya atau enggak? Oh, kalau ada gunnahnya namanya idgham bi gunnah. Saat nun sukun ketemu dengan yanmu. Oh, kalau tidak ada gunnahnya namanya apa? Idgham bila gunnah. Begitu, yaitu saat nun sukun ketemu dengan lam maupun ro. Ini sisi yang pertama, berdasarkan apa? Keberadaan gunnah. Yang kedua, berdasarkan kesempurnaannya. Apakah saat masuk itu sempurna 100%, jadi huruf yang kedua, atau tidak sempurna, atau kurang sempurna. Dia masuk ke huruf berikutnya, tapi masih bawa-bawa sifat huruf sebelumnya. Taib. Jadi itu ya. Jadi sisi yang kedua adalah saat kita idghamkan tersebut, apakah sempurna, yaitu idgham kamil. Seperti misalkan ada huruf nun ke huruf nun berikutnya. Ini sempurna. Dan tandanya untuk idgham kamil adalah huruf berikutnya bertasydid. Ataukah dia masuk ke huruf berikutnya tapi masih bawa sifat huruf sebelumnya. Dan ini namanya idgham naqis, kurang sempurna. Seperti nun sukun ketemu ya maupun waw. Antum perhatikan penulisan nun sukun ketemu ya maupun waw itu huruf ya maupun wawnya tidak bertasydid. Ini menunjukkan apa? Nunnya masuk ke ya, nunnya masuk ke waw, tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Masih bawa-bawa sifat gunnah huruf nun. Sekarang coba kita amalkan. Misalkan kita praktekkan. Famay ya'man. Itu nunnya kan kita masukkan ke ya. Sudah jadi makhraj ya, betul? Famay. Tapi kok ada gunnahnya? Pertanyaannya, loh, emang ya punya gunnah? Ya kan nggak punya gunnah. Terus gunnahnya punya siapa? Gunnahnya punya nun. Maka di sini namanya idgham naqis. Nunnya masuk ke ya, tapi tidak sempurna. Masih bawa-bawa sifat gunnah daripada huruf nun. Jelas ya? Dan catatannya terkait idgham naqis dan idgham kamil, semua idgham dalam Al-Quran adalah idgham kamil. Yang mana huruf keduanya bertasydid. Kecuali yang naqis. Nah, yang naqis itu yang sedikit. Hanya 2 poin saja. Yaitu yang menyisakan sifat gunnahnya, nun sukun ketemu ya maupun waw. Dan yang kedua adalah yang menyisakan sifat idbaq. Ta sukun ketemu ta. Catat itu. Jadi yang menyisakan sifat idbaq adalah ta sukun ketemu ta. Basaubta. Antum perhatikan basaubta. Itu kan sudah masuk ke makhrajnya huruf ta. Tapi kok masih ada tebalnya. Emang tak tebal? Basatta kan harusnya kan. Kenapa basaubta? Oh, karena di situ masih menyisakan sifat idbaq. Sifat yang tebal sekali dari huruf ta tersebut. Karena itu adalah sifat yang spesial. Maka tetap ditampakkan. Ini namanya idgham apa? Naqis. Mafhum ya? Baik, jadi sudah dapat terkait poin yang kedua, idgham kamil dan idgham naqis. Poin yang ketiga, idgham berdasarkan makhraj dan sifatnya. Berdasarkan makhraj dan sifatnya, ada idgham mithlain atau mutamathilain, sama makhrajnya, sama pula sifat-sifatnya. Ada idgham mutajanisain, sama makhrajnya, beda sebagian sifatnya. Bukan semua sifatnya yang beda, tapi sebagian beda. Ada idgham mutaqaribain, yaitu berdekatan makhraj ataupun sifatnya. Jelas ini. Idgham mithlain atau mutamathilain, idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Nanti insyaallah pada babnya sendiri kita akan jelaskan. Yang keempat adalah idgham kabir dan idgham shaghir. Idgham shaghir, idgham yang kecil. Idgham kabir, idgham yang besar. Ini namanya idgham berdasarkan harakatnya. Jadi yang pertama idgham berdasarkan keberadaan gunnah, yang kedua idgham berdasarkan kesempurnaannya, yang ketiga idgham berdasarkan makhraj dan sifatnya, yang keempat idgham berdasarkan harakatnya. Idgham berdasarkan harakatnya ada 2, yaitu shaghir dan kabir. Kalau shaghir, huruf pertama sukun, huruf kedua berharakat. Ya, kasus-kasus dalam riwayat Hafiz an Asim dan juga secara umum idgham itu yang pertama sukun, yang kedua berharakat gitu. Adapun idgham kabir, yang pertama berharakat, keduanya berharakat. Kenapa namanya shaghir, kenapa namanya kabir? Nanti kita akan jelaskan pada tempatnya insyaallah. Pada bab idgham shaghir dan kabir. Yang jelas tadi, antum ketahui dulu bahwa idgham luas bisa dari 4 sisi ini. Baik. Kita kembali ke halaman 33. Silakan dibuka kembali halaman 33 pada catatan idgham bi gunnah. Nah, catatan idgham bi gunnah adalah idgham nun sukun ketemu dengan ya maupun waw. Catatan idgham nun sukun ketemu ya maupun waw termasuk
kelompok idgham naqis. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh dalam memberikan sifat gunnah. Jadi ini yang harus difahami. Ketika baca jangan famayyaman. Kalau kita tutup hidungnya, jangan sampai nggak ada gunnahnya. Orang baca famayyaman itu malah idgham kamil. Yang betul dua-duanya aktif. Yang ada ya-nya juga ada. Famayyaman. Jelas? Ini namanya apa? Idgham naqis. Sama juga dengan waw. Miwa. Nah, ini namanya idgham naqis. Catatan yang kedua, nun sukun yang ada pada nun wal qalami wa ma yasturun, surah Al-Qalam ayat 1, Yasin wal Qur'anil Hakim, pada surah Yasin ayat 1 dan ayat kedua, maka ada suara nun sukun di situ, betul? Nun, ini huruf muqatta'ah. Nun, di akhirnya nun sukun kan? Ketemu dengan waw. Yasin, ada huruf nun sukun, ketemu dengan waw. Maka di sini tidak dibaca dengan idgham. Sekali lagi, ini tidak dibaca idgham. Pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Tapi dibaca dengan apa? Izhar. Jelas. Kenapa? Izhar secara riwayat seperti itu. Makanya orang menamakan izhar riwayah. Secara riwayat sudah seperti itu. Dibaca dengan izhar. Ya sudah. Kita baca sesuai dengan riwayah. Contoh misalkan, Nun wal qalami. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demikian. Nun wal qalami Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik, itu tadi catatan untuk idgham bi gunnah. Pengecualian bait ke-11. Berkata An-Nazim rahimahullah taala, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Illa, kecuali, idza kana, jika keduanya, maksudnya apa? Mudgham dan mudgham fi. Kana antum tandain situ. Keduanya ini bukan nun sukun dan tanwin, tapi mudgham, maksudnya adalah huruf pertama mudgham itu, yaitu nun sukun, dan mudgham fi, yang diidghamkan padanya, huruf kedua, yaitu ya dan waw. Ya, dan antum tandain situ, kecuali jika keduanya di situ tanda kurung. Mudgham dan mudgham fi. Istilahnya mudgham dan mudgham fi. Mudgham di situ adalah nun sukun, mudgham fi-nya adalah ya maupun waw, kasusnya nanti. Bikilmatin, ada pada satu kata. Fala tudghim, maka jangan engkau idghamkan. Cara baca yang lain, fala tudgham, maka jangan diidghamkan. Fala tudghim, maka jangan engkau idghamkan. Kapan tadi? Kalau ada mudgham, yaitu nun sukun, ketemu mudgham fi, yaitu apa? Waw maupun ya. Jangan diidghamkan. Kadunya, contohnya misalkan kata dunya, antum lihat di situ nun sukun ketemu ya. Loh, harusnya kan idgham ini. Ya, tapi karena ketemunya dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham, dibacanya izhar. Tsumma sinwanin, kemudian sinwan, nun sukun ketemu waw. Ini kan harusnya idgham nih. Oh tidak, di sini dibaca apa? Izhar. Namanya izhar apa? Izhar mutlak. Tala, tala di sini antum sudah ingat tadi, ada tala artinya membaca, ada tala artinya mengikuti. Maksudnya kalau tala itu membaca, ya membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham. Jelas? Tapi kalau tala diartikan mengikuti, maksudnya apabila ada nun sukun ketemu dengan ya maupun waw dalam satu kata, maka cara bacanya mengikuti cara baca dunya dan sinwan. Jadi mengikuti cara baca dunya dan sinwan. Jelas ini? Baik, tala antum bisa artikan di situ membaca, maksudnya membacanya dengan izhar, bukan dengan idgham. Fala tudghim. Antum juga bisa artikan tabi ayat mau, mengikuti cara baca pada dunya dan sinwan, yaitu dibaca jelas. Demikian. Nah, ini disebut sebagai izhar mutlak. Dalam Al-Quran ada 4 kata yang dibaca dengan izhar mutlak, yaitu dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Antum bisa lihat di situ. Bunyan misalkan dalam surah As-Saff ayat 4. Tayyib, ka'annahum bunyanum marsus. Bunyanum marsus. Kemudian sinwan pada surah Ar-Ra'd ayat yang keempat. Wa ghayru sinwanin. Wa nakhilu sinwanu wa ghayru sinwanin. Tayyib. Jelas. Kemudian qinwan pada surah Al-An'am. Min tal'iha qinwanun daniyah. Jadi bukan qinwan, bukan sinwan, bukan bunyan. Yang terakhir ad-dunya, banyak tempat, di antaranya adalah wa mal hayatud dunya di surah Ali Imran ayat 185. Ini semuanya dibaca izhar, namanya izhar mutlak. Kenapa namanya izhar mutlak? Kenapa mutlak? Karena tidak muqayyad. Mutlak secara umum. Kalau muqayyad itu yang terikat.
Ya, dia terikat dengan sesuatu, seperti misalkan izhar halqi, dia terikat, ada qaidnya di situ yaitu halq. Makanya namanya izhar halqi. Jelas, kenapa? Karena huruf-hurufnya keluar dari al-halq. Izhar syafawi, jelas, dan juga apa? Mim itu keluar daripada syafatain. Adapun di sini izhar mutlak, jelas, ya udah secara mutlak dibaca jelas begitu saja. Tidak berkaitan dengan al-halq maupun tidak berkaitan dengan asy-syafah. Mafhum ini insyaallah. Baik, halaman 35 terkait dengan idgham bila gunnah. Bait ke-12. Berkata An-Nazim rahimahullah taala, "Wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna." Perhatikan. Wa tsani ay al-qismus tsani. Kalau tadi wasan yang awal al-hukmus tsani, hukum yang pertama, kalau di sini al-qismus tsani, macam yang kedua. Al-hukmus tsani tadi maksudnya hukum yang kedua untuk tempat yang pertama tadi, wasani idghamun bi sittatin atat itu maksudnya al-hukmus tsani. Kalau di sini wasani maksudnya wal qismus tsani, dan macam atau jenis yang kedua idghamun bi ghairi gunnah adalah idgham tanpa gunnah. Diidghamkan tapi tanpa digunakan. Artinya nunnya sama tanwinnya sudah tidak ada gunnahnya lagi, masuk 100% ke huruf berikutnya. Apa huruf berikutnya itu? Fil lam war ra, yaitu lam dan ra. Jadi hukum idgham bila gunnah, hukum idgham bila gunnah, hurufnya dua saja, yaitu lam dan ra. Kemudian ada keterangan tambahan dari beliau, thumma karriranna. Kemudian huruf ra-nya karriranna, benar-benar takrirkanlah dia. Masya Allah. Ini terkait dengan sifatul huruf ya. Jadi ra itu punya sifat takrir. Apa itu takrir? Sesuatu yang lebih dari satu kali atau biasa kita sebut sebagai getaran. Nah, getaran pada ra ini harus kita jelaskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ucapkan getarannya tersebut dengan benar. Yaitu dengan getaran yang halus atau lembut. Jangan sampai hilangkan getarannya. Jangan pula berlebihan dalam menggetarkannya sehingga jadi kasar getarannya. Jadi kesalahannya dua. Dihilangkan getarannya, misalkan mir rabbihim. Baik. Contohnya rabbihim, misalkan mir rabbik, ini salah. Dihilangkan getarannya, malah menjadi hilang pula sifat tawasud pada ra-nya. Harusnya mir rabbik. Ra itu punya sifat tawasud, ngalir sedikit suaranya. Kalau antum hilangkan getarannya, ngilangin juga sifat tawasudnya, dan ini salah. Baik. Kesalahan yang kedua adalah terlalu berlebihan dalam menampakkan getarannya. Mir rabbik, misalkan. Ar-rabbihim, misalkan. Baik. Contoh lain seperti di sini shihabar rasada. Itu bisa lihat di halaman 36 contohnya shihabar rasada. Ini kesalahan di dalam mengucapkan takrir pada huruf ra. Jadi kesalahan pertama, jangan sampai antum hilangkan getarannya sehingga menjadi apa? Hilang pula tawasudnya. Contoh misalkan mir rabbik shihabar rasada, ini salah. Kenapa antum begitu? Ya karena takrir adalah sifatun litujitanab katanya. Sifat untuk dijauhi. Bukan begitu maksudnya. Ini gimana antum menamai takrir pada huruf ra tapi antum jauhi? Nggak bisa. Menetapkan tapi untuk dijauhi nggak bisa. Menetapkan ya harus ditetapkan. Takrirnya ada tapi dengan cara yang benar gitu. Getarannya ada tapi dengan cara yang benar. Getaran yang halus, getaran yang lembut. Seperti tadi mir rabbik shihabar rasada. Caranya supaya getarannya halus, jangan terlalu antum tekan. Jadi jangan terlalu antum tekan. Mir, jangan sampai mir, tapi mir rabbik shihabar rasada. Demikian. Catatan. Untuk yang idgham bila gunnah ini catatannya adalah pada surah Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Di situ ada nun sukun ketemu ra. Tetapi tidak dibaca dengan idgham karena saktah, Wa qila man dibaca idhar. Kenapa? Karena saktah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Jadi pada riwayat Hafiz an Asim dari Jalul Syatibiyah dibaca dengan jelas nunnya. Kenapa? Karena saktah. Demikian. Selanjutnya hukum yang ketiga yaitu iqlab atau qalb. Halaman ke-37 bait ke-13. Wa tsalitsu al-iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Wa tsalitsu, dan al-hukmu tsalits. Hukum yang ketiga al-iqlabu, yaitu mengubah. Mengubah. Bukan merubah ya. Dari kata dasar ubah, mengubah, bukan merubah.
Diubah, bukan dirubah. Wasalithul iqlabu, dan hukum yang ketiga adalah mengubah. Apa yang diubah? Yang diubah adalah nun sukun maupun tanwinnya. Kapan itu? Indal ba'i, kalau ketemu ba. Jadi nun sukun atau tanwin kalau ketemu ba, ubahlah nun sukun atau tanwinnya tersebut. Dengan apa diubahnya? Miman, menjadi huruf mim. Jadi yang tadinya an, in, un, jadi am, im, jadi mim. Kapan? Kalau ketemu ba tadi. Contoh, min ba'di menjadi mim ba'di. An ba'aka menjadi am ba'aka. Jadi antum bisa tanbai, antum bisa pagar, kasih pagar di situ. Proses iqlab itu ada tiga. Ada tiga proses. Proses yang pertama, al-iqlabu indal ba'i miman. Seret. Kasih pagar pada miman. Baik. Al-iqlabu indal ba'i miman. Yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim tatkala bertemu dengan ba. Yang tadinya an ba'aka menjadi am ba'aka. Sudah. Kalau antum ubah nun sukun atau tanwinnya jadi ba, jadi mim, maksudnya apa? Kalau antum ubah nun sukun atau tanwinnya jadi mim, itu kan tidak akan terrealisasi kecuali dengan menempelkan kedua bibir kan? Kecuali dengan mingkem. Am ba'aka. Kalau am ba'aka itu belum jadi mim itu. Itu masih Kalau pengen jadi mim, maka dengan merapatkan kedua bibir. Am ba'aka. Proses yang kedua bi ghunnatin, seret. Nah, tandain bawahnya. 2, angka 2. Kalau tadi seret 1, gitu ya. Iqlab indal ba'i mimam. Iqlabun nuni awi tanwini indal ba'i mimam. Mengubah nun sukun atau tanwin saat ketemu ba dengan huruf mim. Seret 1, proses pertama. Yang an ba'aka menjadi am ba'aka. Proses kedua bi ghunnatin, sembari apa? Antum berikan gunnah yang dipanjangkan. Am ba'aka. Panjangkan gunnahnya. Jadi gunnah mutawwalah. Gunnah itu ada 2, aslul gunnah dan gunnah mutawwalah. Pokok gunnah tidak panjang, aslul gunnah tadi tidak panjang, sedangkan gunnah mutawwalah adalah gunnah yang dipanjangkan. Am ba'aka. Ma'al ikhfa'i, sembari diikhfa'kan. Apa yang diikhfa'kan? Yang diikhfa'kan adalah mim ketemu dengan ba. Bukan nun, karena kan sudah diubah jadi mim. Jadi yang diikhfa'kan bukan lagi nun, tapi mim. Jelas ya? Untuk itulah nanti hukum iqlab ini sama cara pengucapannya dengan hukum ikhfa' syafawi. Karena intinya mim sukun ketemu ba. Ikhfa' syafawi kan mim sukun ketemu ba. Iqlab nun sukun ketemu ba. Tapi karena nunnya sudah diubah jadi mim, maka sama saja intinya mim ketemu ba juga. Mim ketemu ba, mim ketemu ba. Maka ma'al ikhfa'i di sini sembari menyembunyikan mim sukun ke huruf ba. Jelas? Sembari menyembunyikan mim sukun ke huruf ba. Demikian. Jadi itu tahapan yang ketiga, yaitu ma'al ikhfa'i. Nah, sekarang kita jelaskan di sini. Iqlab secara definisi adalah at-tahwil. Iqlab bisa juga qalb, tapi wal qalbu dengan kata qalb itu afsah. Menurut para ulama dengan sebutan qalbu itu lebih fasih. Artinya adalah at-tahwil, yaitu mengubah. Apa yang diubah? Nun sukun atau tanwin. Menjadi apa? Menjadi mim. Kapan? Saat ketemu dengan ba. Adapun secara istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun yang tersembunyi pada huruf ba dan disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Itu secara istilahnya. Sebab penamaannya dinamakan iqlab karena nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi huruf mim. Kenapa hukumnya ini hukum iqlab bukan hukum ikhfa? Hukumnya iqlab ini. Karena nun sukun atau tanwinnya diubah jadi mim. Makanya hukumnya sendiri ini. Mafhum ya? Jadi kenapa kok hukumnya iqlab ini sendiri? Hukumnya, hurufnya cuma satu, yaitu ba. Ya karena emang nun sukun atau tanwinnya dia diubah jadi mim. Sebab terjadinya, nah halaman 38, ini penting. Sebab terjadinya hukum iqlab ini adalah karena nun sukun atau tanwin tidak cocok diucapkan dengan cara izhar, idgham ataupun ikhfa. Antum masih ingat tadi? Kalau izhar sebab terjadinya jauhnya makhraj antara nun sukun dan huruf izhar. Kalau idgham karena sama ataupun dekat. Kalau ikhfa karena pertengahan, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Nah, iqlab ini nggak cocok diucapin dengan izhar, nggak cocok diucapin dengan idgham, nggak cocok diucapin dengan ikhfa. Kalau diucapin dengan izhar, contoh, an ba'aka, nggak enak ini. An ba'aka, nggak enak. Diucapin dengan idgham, abba'aka, wah nggak pas juga. Nunnya hilang. Kalau diucapin dengan ikhfa, an ba'aka, ini ikhfa ini. An ba'aka, siap-siap ke huruf ba kan? Samar dia kan? Ada gunnahnya, kemudian siap-siap ke huruf ba. Ba'aka. Ikhfa itu.
Karena nggak cocok dengan izhar, idgham maupun ikhfa, maka jadi diubah mimnya. Dan itulah yang paling ringan. Amba'aka. Ringanan mana? Amba'aka dengan amba'aka. Ringanan amba'aka. Sudah simpel. Tempelkan saja. Lebih simpel kan? Itulah kaidah tadi. Jangan lupa, kaidah dalam baca dalam bahasa Arab adalah yang paling ringan. Yang paling ringannya adalah diubah jadi mim. Lebih simpel itu. Amba'aka. Kalau ana sih lebih ringannya nempel. Amba'aka. Sudah daripada amba'aka. Demikian. Itulah tadi proses terjadinya iqlab. Sebab terjadinya juga karena tidak cocok dibaca dengan izhar, idgham maupun ikhfa. Taib. Yang keempat, alasan dipilihnya huruf mim sukun menggantikan nun sukun. Taib. Pertanyaannya, itu kan tadi nun sukun atau tanwinnya diubah jadi mim. Pertanyaannya, kenapa kok harus jadi mim sih? Kenapa nggak jadi qaf atau lam aja gitu? Maka jawabannya adalah karena huruf mim untuk menjembatani antara nun dan ba. Ini kan ada nun ketemu ba ya. Terus kemudian nunnya diubah jadi mim. Mim di sini. Nah, mim ini menjembatani antara nun dan ba. Apa samanya? Karena samanya mim dengan nun sama-sama punya sifat gunnah. Baik. Antara mim dengan ba karena sama-sama keluar dari asy-syaffatain. Makanya ini sama dengan nun dari segi punya gunnah, sama dengan huruf ba dari segi makhrajnya, yaitu dua bibir. Maka itulah kenapa dipilih mim untuk menggantikan nun. Jelas ini insyaallah. Baik. Jadi paling cocok. Amba'aka. Enak. Amba'aka. Sama dengan nun dari segi ada gunnahnya, sama dengan ba sama-sama nempel, dari dua bibir nempel. Jadinya ringan mengucapinya. Demikian. Cara pengucapan iqlab adalah dengan merapatkan kedua bibir tanpa dikerutkan. Jadi al-itbaq bidunil kaz. Sembari diberikan gunnah yang dipanjangkan. Amba'aka. Ambatakum min ba'd sami'un basir. Baik. Ingat nempelnya jangan dikerutkan, jangan ditekan ya. Jangan amba'aka. Sami'un basir. Jangan sampai terlalu dikerutkan. Biasa, nempel biasa saja, ringan nempelnya. Mafhum ya? Walaupun ada cara baca yang lainnya yang sudah masyhur, yaitu dengan tarkul furjah, meninggalkan celah. Jadi renggang. Jadi sebagian baca dengan rapat, sebagian lagi menjaga dengan renggang. Dan dua-duanya diamalkan oleh para ulama. Kenapa kok bisa beda ini cara pengucapannya? Bisa jadi berbeda pula dalam memahami kalimat ma'al ikhfa'i di sini. Atau bisa jadi beda dalam mengartikan mengubah menjadi mim. Nah, bisa jadi berbeda di dalam mendefinisikan diubah jadi mim, kan nun sukun ataupun tanwinnya diubah jadi mim nih. Yang satu, yang rapat, beranggapan bahwasanya diubah jadi mimnya adalah mim khalisah, mim yang murni. Sehingga kalau pengen jadi mim yang murni, mim yang beneran mim gitu ya, tidak akan terrealisasi kecuali dengan nempel. Amba'aka. Akhirnya dia milih untuk nempel. Jelas ini? Adapun yang berpendapat dengan renggang, berpendapat bahwa diubahnya jadi mim adalah mim yang mukhfah, mim yang samar. Amba'aka. Bukan mim khalisah, bukan mim yang murni, bukan mim yang beneran M, tapi mim yang masih gantung. Nah, itulah letak perbedaannya. Kenapa kok yang satunya rapat, yang satunya renggang. Dan dua-duanya diamalkan para ulama, akhirnya ujung-ujungnya nggak kelar-kelar debat, akhirnya faqra'u kama ulimtum saja. Udah baca saja sesuai dengan yang kalian diajarkan. Ya guru kalian ngajarin dengan apa? Dengan idbaq, ya sudah, baca dengan idbaq. Yang lain baca dengan furjah, silahkan. Yang penting baca Al-Quran, jangan debat. Gitu. Baik. Adapun nanti kalau yang satu guru baca dengan idbaq, satu guru yang lainnya baca dengan furjah, akhirnya antum punya kesimpulan sendiri. Ana bacanya dengan idbaq aja atau ana bacanya dengan idbaq saja, ya silakan. Tapi paling enggak kalau setoran sama guru yang antum tahu dia berpendapat dengan idbaq, ya sudah, antum ikut dengan idbaq dulu. Ini adab ini. Kalau antum setoran pada guru yang berpendapat dengan furjah, ya sudah, antum ikut dengan furjah saja. Ini adab. Tapi setelahnya antum ketika mungkin ngimamin, ketika ngaji sendiri, antum punya keputusan sendiri, ya itu sah-sah saja, boleh. Antum dengan keilmuan antum, akhirnya setelah berijtihad, oh ana lebih cocok sama yang ini, ya tafadhol. Cocoknya karena mengikuti secara ilmiah ya, bukan karena anak-anak suka aja sama ustadz yang itu. Enggak, bukan gitu. Tapi secara ilmiah kayaknya lebih kuat yang ini deh. Ya sudah, ikuti yang itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau anak pribadi suruh milih, anak pilih yang nempel. Nah, anak sudah sebutkan di situ halaman 39. Kalau disuruh milih, pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang pertama dengan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, dari segi talaqi wal musyafah atau dari segi definisi dulu.
Dari segi definisi, tadi kan iqlab adalah mengubah. Mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Dan kami mengartikan mimnya di sini sebagai mim khalisah, mim murni. Ya, dan itulah yang menggiringan gitu diucapkannya. Maka tidaklah kita bisa merealisasikan hal tersebut kecuali dengan menempelkan kedua bibir. Kalau pengen nunnya diubah jadi mim, ya nggak akan terjadi kecuali nempel kedua bibirnya. Kalau masih ini masih belum mim itu, masih ngambang. Supaya jadi mim nempel. Am. Itu yang pertama. Dari segi definisi saja, mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim ya tidak akan terrealisasi kecuali dengan nempel. Yang kedua, dari segi talaqi wal musyafahah. Yang kami dapat secara talaqi dari guru-guru kami ya dengan itbaq. Ya walaupun ada sebagian yang mungkin dengan furjah, ada juga yang dia baca itbaq tapi gurunya dulu dengan furjah. Misalkan ketika kami tanya kepada Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, ya gimana sanad kami untuk yang riwayat Hafiz an Asim dari Jarh Thayyibatun Nashr itu melewati Syekh Utsman Sulaiman Murad. Ya, dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, dari Syekh Abdul Fattah Madkur, dari Syekh Utsman Sulaiman Murad. Di mana ini sudah masyhur beliau berpendapat dengan furjah. Anda tanya, Syekh, ini kan beliau dengan furjah ini. Tapi antum pilih dengan itbaq, ya nggak masalah kata beliau. Ya sekarang kita memilih karena guru kita bukan hanya beliau, tapi kita memilih ini karena sepertinya lebih kuat dari itbaq. Jadi secara talaki dari guru kami misalkan Syekh Hisham, Syekh milih yang mana? Itbaq. Syekh Mahmud milih yang mana? Itbaq. Dan Syekh yang lainnya milih yang itbaq. Baik, jadi talaki wal musyafahah. Talaki artinya belajar langsung, musyafahah mulut ke mulut, maksudnya nggak enak diartikan mulut ke mulut. Musyafahah artinya tatap muka. Jadi belajar secara langsung dan tatap muka. Jadi musyafahah bukan mulut ke mulut ya. Ya secara tatap muka ya, dikoreksi gerakan mulutnya gimana dan sebagainya. Demikian. Ya karena yang pertama dari definisi tadi sepertinya lebih kuat dengan nempel. Kemudian yang kedua dicontohkan oleh guru-guru kami. Bahkan kalau di runut ya para ulama mutaqaddimin mengamalkan dengan itbaq, nempel ya sudah kita ikut dengan itbaq. Ya kita tidak sedang membicarakan oh ada yang furjah itu misalkan Syekh Fulan gitu yang pertama kali berijtihad tentang furjah dan sebagainya. Kita tidak membicarakan itu. Ya yang ala kulli hal ya kita lebih condong kepada itbaq. Yang ketiga, dari segi mudah atau susahnya pengucapan. Bagi kami yang lebih mudah nempel udah. Lebih praktis sudah. Ya ini kan secara definisi sepertinya lebih kuat. Yang kedua, dari talaki emang Al-Quran diambil dengan talaki. Dari guru kami begitu ya sudah. Ya. Yang ketiga ternyata emang lebih mudah. Ya udah, ambil saja itbaq. Ya, contoh misalkan untuk yang iqlab, amba'aka. Untuk yang ikhfa syafawi, tarmihim bihijarah. Yang nempel dengan yang renggang, lebih mudah yang nempel bagi kami. Walaupun patokan sesuatu bukan mana yang mudah, mana yang susah. Tapi benar atau salah. Gitu. Jadi kalau sepertinya insya Allah benar ya dari segi definisi. Kemudian dicontohkan sama guru kita tidak mengada-ngada kok. Kemudian yang ketiga, ternyata lebih mudah ya sudah. Selaku hamba yang dhaif ini kita pilih yang paling mudah. Gitu. Ya sudah, amba'aka, tarmihim bihijar. Selesai. Adapun antum mau mengamalkan dengan furjah, itu hak antum, kita tidak salahkan. Antum membaca dengan itbaq itu silahkan. Yang penting faqra'u kama ulimtum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat terakhir adalah ikhfa haqiqi. Kita habiskan insyaallah untuk bab ini dengan ikhfa haqiqi, baru nanti kita break untuk sholat zuhur dan juga makan siang bagi yang tidak puasa. Dan juga insyaallah kita lanjut nanti pada zuhur. Lanjut tuh, halaman 40. Halaman 40, hukum yang keempat yaitu ikhfa haqiqi, bait 14 sampai 16. Berkata An-Nazim rahimahullah taala, "Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-huruf wajibun lil fadili." Warabi'u, dan hukum yang keempat, ay al-hukmur rabi'. Hukum yang keempat adalah al-ikhfa'u, yaitu ikhfa. Apa arti ikhfa? Artinya adalah menyembunyikan, menutupi. 'Inda al-fadili, pada sisa. Al-fadil yang pertama artinya adalah sisa. Minal hurufi, dari huruf-huruf yang telah disebutkan tadi. Wajibun, yang wajib untuk diketahui lil fadili, bagi orang yang memiliki keutamaan. Al-fadil adalah penuntut ilmu ataupun para ulama. Baik. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Ini bait yang ke-14 berbicara tentang hukum yang keempat, yaitu ikhfa haqiqi. Apa saja hurufnya? Hurufnya ada pada sisa huruf yang sudah disebutkan. Yang sudah disebutkan kan hamzah, ain, ha, wain, kha, 6 sudah. Kemudian yarmuluna.
6 juga jadi 12. Kemudian ba berarti tambah satu lagi 13. Ya. Sisanya berapa? Huruf hijaiyah kan 29. Tapi dikurangi satu alif nggak dianggap. Nun sukun ketemu alif nggak mungkin. Berarti tinggal 28. 28 dikurangi 13. Sisanya berapa? 15. Maka hurufnya ada 15 sebagaimana digambarkan pada bait 15. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Fi khamsatin pada 5 min ba'di 'ashrin setelah 10 maksudnya 15. Ramzuha rumusnya fi kilmi di huruf pertama dari setiap kata. Kilmi di sini artinya kata. Maksudnya adalah di huruf pertama dari setiap kata. Hadzal baiti bait syair ini qad dhammantuha yang sungguh saya telah menyusunnya. 15 huruf tersebut ada pada huruf pertama di setiap kata pada bait ini yaitu bait ke-16. Apa saja itu? Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan dha zalima yaitu sad, dzal, fa, kemudian jim, kemudian shin, kemudian qaf, kemudian sin, kemudian dal, kemudian ta, kemudian zai, kemudian fa, kemudian ta, dhad dan terakhir dha. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Baik. Itulah 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi antum hafalkan ini ya. Kalau tanya apa saja huruf-huruf ikhfa, antum nggak perlu nyebutin. Misalkan ta, fa, jim, kelamaan gitu. Udah langsung aja. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha dhalima. Demikian. Baik. Kita lihat di sini definisi daripada ikhfa. Atau sebelum itu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama, di sini ada makna ya, nasihat daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang begitu indah. Sifatilah dzatana, orang yang memiliki pujian, orang yang terpuji. Coba antum lihat orang yang terpuji, orang yang mulia itu kam jada syakhsun qad sama. Betapa banyak orang yang dia itu jada itu artinya orang yang baik, dermawan, orang yang dermawan, syakhsun itu orang qad sama sungguh derajatnya itu meninggi. Sama itu atas, tinggi. Jadi derajatnya meninggi karena dia adalah orang yang dermawan, orang yang baik. Ada Allah angkat derajatnya. Antum lihat itu orang mulia tersebut, orang yang dermawan tersebut, dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dum thayyiban, teruslah menjadi baik atau teruslah berbuat baik. Zid fi tuqan, tambahkanlah ketakwaan, tingkatkan terus ketakwaan. Dha zalima, dan tumpaslah zalima, orang yang zalim. Walaupun yang lebih tepat sebenarnya tumpaslah kezaliman, bukan orangnya ya, tapi perbuatannya. Tapi nggak mungkin dha zulma atau dha zulma, ini nanti memecah bait syairnya, wazannya, sehingga yang betul dha zalima. Demikian. Jadi tadi ya, terus berbuat baik. Nggak usah peduli, namanya orang berbuat baik itu pasti ada yang mencibir, yang suka, yang nggak suka itu pasti ada. Jadi biasa saja, bodoh amat, terus berbuat baik saja, nggak usah dipikirin. Nggak usah jadi futur gara-gara dicibir orang saat berbuat baik, atau jangan futur juga saat nggak ada yang memuji, nggak dianggap perjuangan kita. Nggak usah, udah kita berbuat baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja kami itu memberi makan kalian, kami berbuat ini baik ini khusus untuk wajah Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengharapkan balasan ataupun rasa terima kasih dari kalian. Nggak terima kasih nggak apa-apa, nggak dibalas nggak apa-apa, udah ini ikhlas. Nah itulah. Jadi dum thayyiban, teruslah berbuat baik. Zid fi tuqan, tingkatkan terus ketakwaannya dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya, dan tumpaslah kezaliman. Dha itu letakkanlah, buanglah gitu ya. Buanglah kezaliman. Jadi buanglah kezaliman pada tempatnya. Demikian. Jadi yang betul sebenarnya apa? Kezaliman. Bukan orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, jangan orang ya, tapi kezalimannya. Lanjut. Secara definisi, al-ikhfa artinya adalah as-satru atau as-sitru, yang berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Baik. Kita pakai kalimat menyembunyikan dulu. Karena kalau menyamarkan, otomatis nanti langsung mindsetnya pas pada ikhfa syafawi juga menyamarkan gitu. Yang betul menyembunyikan. Jadi ikhfa, akhfa yukhfi itu artinya menyamarkan, menyembunyikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Akadu ukhfiha ay asturuha. Saya menyembunyikannya. Jadi hari kiamat itu pasti datang, tapi kapannya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang tahu. Itu ikhfa secara bahasa.
Adapun secara istilah adalah, antum agak fokus sedikit ini di akhir-akhir, ikhfa sedikit mikir daripada yang iklab tadi. Ikhfa itu dia adalah sifat pertengahan, hukum pertengahan antara izhar dan juga idgham. Antum bisa lihat tadi gambarannya pada sebab terjadinya. Kalau izhar karena jauh, kalau idgham karena dekat. Lah ikhfa ini pertengahan gitu, nggak jauh nggak dekat. Sehingga di dalam pengucapan juga nanti pertengahan. Nah, antum perhatikan di sini. Ikhfa adalah kita mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan kondisi antara izhar dan idgham. Antara izhar, antara jelas dan idgham. Dan melebur. Ini antara dua-duanya. Airin 'anit tasydid, tapi tidak bertasydid. Karena kalau bertasydid jadi idgham, gitu kan? Ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal, sembari memberikan gunnah mutawalah pada huruf pertama. Ini menyelisih apa? Izhar. Karena kalau izhar dia gunnahnya tidak dipanjangkan, dia aslul gunnah saja. Jadi dari definisi ini ya, antum bisa mengetahui bahwasanya ikhfa itu pertengahan antara izhar dan idgham. Dia bukan izhar, bukan idgham. Menyelisihi izhar, menyelisihi pula idgham. Tapi ngambil polanya izhar dan juga ngambil polanya idgham. Dari mana kita tahu? Yang menyelisih idgham dari segi dia tidak bertasydid. Karena kalau bertasydid, idgham dia. Menyelisih izhar dari segi gunnahnya dipanjangkan. Karena kalau gunnahnya tidak dipanjangkan, izhar dia. Jelas? Tapi ngambil polanya izhar dari segi apa? Ada gunnahnya. Hanya saja gunnahnya di sini panjangkan. Kalau izhar tidak dipanjangkan. Kemudian juga ngambil polanya idgham dari segi apa? Kalau idgham kan masuk. Kalau ikhfa siap-siap ke huruf berikutnya. Siap-siap itu artinya belum masuk. Karena kalau sudah masuk, idgham dia. Jelas ya? Jadi ngambil polanya tapi menyelisihi. Dalam saat yang sama menyelisihi. Maka antum bisa gambarkan ada bulatan 1 A, ada bulatan lagi begini B. Pertemuan bulatan ini nantinya ada tengah yang diarsir, itulah namanya ikhfa. C, itu ikhfa. Jadi A ini izhar. Ya, jelas dia. Taib, dan gunnahnya tidak panjang. Mafhum? Sedangkan ini idgham, melebur dia, masuk ke huruf berikutnya dan gunnahnya itu panjang. Taib. Kemudian dan dia bertasydid gitu ya. Kemudian tengah-tengahnya itu apa? Ikhfa. Ya, ikhfa bukan izhar, bukan idgham. Dia pertengahan. Dia ngambil polanya izhar dari segi apa? Ada gunnahnya. Tapi sekaligus menyelisih izhar dari segi apa? Gunnahnya dipanjangkan. Kalau izhar tidak dipanjangkan. Dia ngambil polanya idgham. Kalau idgham masuk. Kalau ini apa? Siap-siap. Taib. Dan dia tidak bertasydid. Karena kalau bertasydid berarti idgham. Artinya dia tidak masuk. Kalau masuk bertasydid dia. Berarti idgham dia. Jelas ini? Paham ya? Taib. Agak mikir sedikit tapi insya Allah antum paham. Antum gambar aja. Jadi menggambar sekarang tugasnya. Tugasnya menggambar bundaran, bulatan 1, bulatan 2 gitu ya. Tengah-tengahnya diarsir. Itulah namanya ikhfa. Wallahu a'lam bishawab. Hurufnya ada 15 yaitu Shad, Dzal, Tha, Kaf, Jim, Shin, Qaf, Sin, Dal, Ta, Zai, Fa, Ta, Dhad, dan Dha. Tersusun pada kalimat Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan dha zalimah. Sebab penamaan ikhfa dinamakan dengan ikhfa karena hilangnya zat huruf nun sukun dan tanwin secara sempurna. Jadi namanya ikhfa, disembunyikan. Artinya nun sukun dan tanwinnya secara zat itu hilang. Jadi bukan berbicara tentang nun sukun lagi ini. Bukan membahas tentang huruf nun lagi ini. Tapi sekarang sudah menjadi sifat gunnah yang akan dibahas. Makanya nanti untuk ikhfa itu ada yang tebal, ada yang tipis. Kenapa? Karena bukan lagi membahas tentang nun. Yang dibahas adalah sifat gunnahnya. Itu kenapa namanya ikhfa. Ya. Hakiki. Taib, hakiki. Ada yang berpendapat kenapa dinamakan dengan ikhfa hakiki? Karena huruf nun secara zat telah hilang secara sempurna, tinggal tersisa sifat gunnahnya. Yang dibahas adalah gunnahnya. Ini pendapat pertama yang kita tulis di sini. Yaitu kenapa namanya ikhfa hakiki, ikhfa yang beneran gitu, yang sejati gitu. Ikhfa yang sejati adalah karena nun sukun ataupun tanwinnya hilang secara penuh dari segi zatnya. Dari segi zatnya hilang, tapi yang tersisa adalah sifat gunnahnya saja. Yang dibahas adalah gunnah. Pada hukum ikhfa hakiki ini yang dibahas adalah gunnah. Itulah kenapa nantinya pada hukum ikhfa hakiki kok bisa sih nunnya jadi tebal, kok bisa sih nunnya jadi tipis? Ya karena bukan pembahasan nun lagi. Kalau nun doang mah tipis dia. Tidak jadi tebal nun itu, tipis. Itu kalau nunnya apa? Jelas gitu. Tapi ketika ikhfa di sini bukan lagi nun, yang dibahas adalah gunnahnya. Gunnahnya tebal atau tipis. Jelas ya? Adapun pendapat kedua, kenapa namanya ikhfa hakiki? Karena hakiki maksudnya dia ikhfa ini hurufnya paling banyak. Ya, sehingga dia itu mengambil banyak huruf-huruf hijaiyah pada hukum nun sukun dan tanwin ini.
Ya paling banyak. Jadi seolah-olah hukum nun sukun dan tanwin ini hurufnya mayoritas diambil sama ikhfa hakiki. Itulah namanya ikhfa hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sebab terjadinya adalah karena jaraknya tidak terlalu jauh, sejauh huruf-huruf idhar, juga tidak dekat ataupun sama sebagaimana huruf-huruf idgham, tapi dia pertengahan. Tingkatan ikhfa, poin yang kelima pada halaman 42. Tingkatan ikhfa. Ikhfa berdasarkan makhrajnya, huruf-huruf ikhfa dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu aqrab yang paling dekat dengan makhraj huruf nun. Aqrab itu yang paling dekat makhrajnya dengan huruf nun, tapi tidak sampai idgham ya. Ini maksudnya adalah yang dia itu paling dekat dengan huruf nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lain. Jadi perbandingannya adalah sesama huruf ikhfa, bukan secara huruf hijaiyah secara penuh, secara keseluruhan, bukan. Perbandingannya adalah dengan huruf-huruf ikhfa saja. Ketika disebutkan aqrab, dia paling dekat dengan nun, maksudnya dibanding huruf ikhfa yang lain gitu. Apa hurufnya? Yaitu huruf ta, dal, dan ta. Huruf ta, dal, dan ta ini paling dekat dengan nun dibanding huruf yang lainnya dari huruf-huruf ikhfa. Jelas? Sedangkan ab'ad adalah huruf yang paling jauh dengan huruf nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Jelas ya? Jadi qaf dan kaf paling jauh dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya, sedangkan ta, dal, ta paling dekat dengan nun dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Sedangkan sisanya yaitu awsat adalah sisanya, selain daripada qaf, kaf dan juga ta, dal, ta. Ya, seperti shad, zai, sin, ya, kemudian jim, kemudian shin dan sebagainya, selain daripada qaf, kaf dan juga apa? Ta, dal, ta. Jelas ini sampai sini insyaallah. Apa faedah kita mengetahui 3 tingkatan ini? Faedahnya adalah saat kita mengucapkannya, pada ikhfa yang dia itu akrab, hati-hati jangan sampai nempel ke nun ataupun nempel ke huruf berikutnya. Jangan sampai nempel ke ta, jangan sampai nempel ke to, jangan sampai nempel ke dal. Contoh misalkan, antum misalkan. Contoh misalkan untuk ta, dal, ta, hati-hati jangan sampai antum nempel kepada nun maupun ta. Contoh, antum. Ini salah. Faedah kita mengetahui bahwasanya ini akrab, paling dekat ini supaya jaga-jaga, agak atur jarak sedikit. Antum. Demikian. Jelas ya? Antum. Ya, kuntum. Jangan kuntum. Jangan sampai nempel. Mafhum ini? Sama juga dengan dal. Andada. Jangan sampai andada. Jangan sampai nempel ke dal. Andada. Jangan sampai nempel ke nun. Andada. Mafhum? Sama juga dengan ta. Milti. Al-taqa. Jangan sampai nempel. Al-taqa. Milti. Mafhum ini insyaallah. Baik. Jadi faedah dari kita mengetahui ikhfa yang akrab ini apa? Jangan sampai nempel karena dia hurufnya lebih dekat dengan nun dibanding huruf ikhfa yang lainnya. Khawatirnya nanti jadi nempel. Jadi apa? Jadi idgham gitu. Mafhum ya? Baik. Adapun yang ab'ad yang paling jauh ini miqqa. Ini malah betul-betul hampir masuk gitu. Bukan hanya siap-siap saja, hampir masuk sudah. Miqqa. Anka. Demikian. Bahkan sebagian bukan lagi bersiap-siap untuk qaf dan kaf itu malah sudah masuk itu. Miqqa, sudah masuk itu kayaknya. Angka. Tapi ala kulli hal karena jaraknya dia lebih jauh daripada huruf-huruf ikhfa yang lain, ya maka kita betul-betul lebih masukkan kepada huruf berikutnya yaitu qaf maupun kafnya. Mafhum ya? Baik. Adapun sisanya maka seperti biasa bersiap-siap saja. Intinya jangan sampai nempel ke huruf berikutnya maupun nempel ke nun. Anja. Anja. Jangan sampai an nempel ke jim. Shin juga ataupun huruf yang lain misalkan bod misalnya. Wa man dhalla. Jangan nempel. Wa man dhalla. Jaga-jaga. Wa man dhalla. Demikian. Baik. Lanjut. Yang keenam, cara pengucapan ikhfa hakiki. Cara pengucapan ikhfa hakiki adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersiap-siap ke makhraj huruf setelahnya. Ya, kita tahayyu, kita siap-siap ke makhraj huruf setelahnya, maksudnya setelah huruf nun sukun dan tanwin. Berarti ini penting bagi kita untuk mengetahui makhrijul huruf juga. Jadi kalau antum pengen siap-siap ke huruf berikutnya, makhraj huruf berikutnya berarti harus tahu makhrajnya juga. Ta misalkan, kita pancing dulu. Ta, anta. Demikian. Bo, mau, bo. So, min, so. Demikian. Yang kedua, mengucapkan gunnah secara sempurna dengan tempo yang dipanjangkan. Dipanjangkan gunnahnya. Mi'so, a'so. Baik, madza. Yang ketiga, gunnahnya tipis kalau setelahnya tipis. Gunnahnya tebal kalau setelahnya tebal. Ya seperti tadi, ta tipis dia. Kenapa gunnahnya tipis? Karena huruf ta tipis.
Ausa. Kenapa tebal gunnahnya? Karena setelah nun, sad, yaitu huruf yang tebal. Demikian. Mudah ya insyaallah. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam salah satu Syafi'i, wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Jadi tebalkanlah gunnah intalaha huruful isti'la. Jika setelahnya adalah huruf isti'la la siwaha, bukan yang lainnya. Kalau setelahnya huruf isti'la, ya, seperti huruf dad, huruf sad, huruf dha, huruf ta, kemudian huruf qaf, maka dibaca tebal gunnahnya. Kalau sisanya, kalau setelahnya huruf sisanya yang bukan isti'la, maka dibaca tipis. Contoh perbandingannya adalah salatihim, tebalkan. Salatihim. Al-insana, ditipiskan. Al-insana, ditipiskan. Paham ya kaidah ini? Baik, adapun praktiknya antum bisa praktikkan sendiri. Ana berikan contoh beberapa saja. Huruf shad misalkan. Kana mansura. Sebenarnya gampang ini untuk ikhfa hakiki ini. Antum banyak latihan saja, pahami tentang makhraj dan sifatnya. Insyaallah antum bisa ucapkan dengan sempurna. Baik. Dan antum bisa ketahui huruf berikutnya apa dari polanya. Jadi ketahuan sebenarnya. Saat ucapin gunnah itu udah ketahuan. Antum bisa nebak-nebak ini huruf setelahnya ini. Contoh. Kana mau. Ini setelahnya shad ini. Gak mungkin mau ta. Gak mungkin ta. Gak mungkin. Karena mau tebal dia. Dan makhrajnya di situ tadi. Mau surah. Baik. Miu. Gak mungkin. Fa. Gak mungkin. Miu salsalin. Misalkan. Saffau. Gak mungkin. Saffau sa. Gak mungkin. Saffau saffa. Demikian. Adapun yang tipis, fa'anzartukum, fa'anzar. Jangan tebalkan ya, jangan fa'anzar. Fa'anzar. Antum ketika baca, dari gunnahnya udah kata fa'anzar. Nggak mungkin kan? Itu pasti dal itu. Maka dari gunnah tersebut sebenarnya kita sudah tahu huruf setelahnya itu apa. Ya, kira-kira tahu lah huruf setelahnya ini. Demikian. Yang paling banyak salah biasanya pada nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan fa. Ini biasanya dibaca tebal nih. Anfusahum dibaca anfusahum, salah. Tipiskan, siap-siap ke fa dan tipiskan. Anfusihim, anfusakum, qu anfusakum. Demikian. Adapun yang lainnya antum bisa latih ya. Afala yanzuruna illa min dhari' naran taladha dan sebagainya, antum bisa latih nanti insyaallah. Baik, karena waktunya terbatas untuk sesi ini kita cukupkan. Insyaallah nanti setelah zuhur ya, kita akan lanjut pada hukum mim dan nun bertasydid insyaallah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti sudah jelas semuanya. Nanti bisa pertanyaan di akhir sesi ketiga. Kita cukup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.